klaksonnya tidak nyala ya teman-teman ya. Kita pas BIM, klaksonnya tidak nyala. Tapi ketika kita klakson, coba ya, lihat. Nah, kayak gitu jadinya teman-teman. Oke teman-teman, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita langsung aja, kita mau ngebahas motor, bukan motor ini ya. Jadi, nanti kita akan bahas motor Yamaha R15. Cuma untuk referensinya gue tunjukin di motor ini. Ini adalah motor yang sering banget gue bikin videonya waktu itu. Motor Vario 125 yang all. Nah, di Vario ini gue udah otak-atik banyak sih sebenarnya. Nah, gue mau bikin sama juga di motor Yamaha R15 kepunyaan gue. Nah, jadi apa yang mau gue bikin? Nah, dan mungkin yang gue bikin ini tuh bisa diterapkan di motor-motor yang lain, karena yang gue bikin juga sangat berguna menurut gue ya. Ini sangat berguna ketika kita berkendara. Ini gue tunjukin langsung aja mana yang gue maksud. Oke, jadi yang gue maksud adalah gue akan bikin sama dengan motor ini di Yamaha R15, yaitu ketika kita nyalain klakson, maka lampu jauh atau pas BIM-nya akan ikut nyala. Nah, gue akan bikin kayak gitu. Caranya gimana, alat-alatnya apa aja yang kita butuhkan, tonton aja video ini, oke? Oke teman-teman, dan ini adalah motornya, ini Yamaha R15. Memang ini dalam keadaan yang bodinya udah saya buka ya teman-teman ya. Ini bodinya udah saya buka kanan kirinya, karena nanti kita akan yang kita otak-atik, yang kita akan modifikasi yaitu di bagian kanan dan kirinya di sini. Nah, oke, jadi buat teman-teman langsung aja jadi gue akan jelasin. Jadi ketika nanti teman-teman nyalain bel atau klakson kayak gini, nah misalnya dipencet, nanti secara otomatis dia akan nyalain juga lampu pas BIM. Nah, kenapa? Kan ini udah ada pas BIM-nya, kenapa dibikin kayak gitu lagi? Oke, jadi kalau saat kita berkendara, nah itu akan lebih mempraktiskan kita ketika kita mau sedang menyalip atau seperti apa. Jadi kita jadi ketika dipencet klakson kayak gini, dia pas BIM-nya nyala. Tapi kalau kita pencet pas BIM atau jarak jauh, itu dia klaksonnya nggak ikut nyala. Jadi sangat berguna bagi kita ketika kita mau menyalip kah, atau mau mengasih kode bagi pengendara di lawan arah kita seperti itu. Jadi itu sangat berguna menurut gua. Dan yang ini itu bisa diaplikasikan ke semua jenis motor ya, apalagi kalau yang motornya belum ada tombol pas BIM-nya. Nah, itu bakal sangat berguna kayak gitu. Kita memanfaatkan tombol klakson ini. Nah, gimana caranya? Kita butuh ini dia. Nah, ini dia. Nanti kita butuh ini ya, teman-teman ya. Apa ini? Oke, kita akan bahas nih. Kayak gini aja ya. Oke, semoga teman-teman jelas ya. Ini adalah bentar. Oke, nah ini adalah relay. Ada ayam. Ini adalah relay 4 kaki. Nah, ini harganya kurang lebih 15.000 sampai 30 ribuan ya teman-teman ya. Yang 4 kaki aja. Mau pakai yang relay yang 5 kaki juga boleh. Tapi kalau gue sih lebih gampangan yang 4 kaki gitu. Kemudian juga teman-teman butuh tempatnya atau rumah relaynya lah, biar lebih gampang aja sih. Kalau nggak pakai rumah relay juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu di sini kan ada ininya ya, nomor-nomornya ya, kelihatan nggak? Nah, ada 87A, 87, terus 86, 85. Nah, oke, jadi gua akan jelasin untuk 86 dan 85 nanti itu kita akan dapatkan di soket klaksonnya. Jadi nanti kita akan tambah kabel dari kabel yang menuju ke klakson itu kita akan tambah dan kita masukkan ke 85 dan 86-nya. Dan untuk 87A ini adalah input, atau nanti input kita nanti ambilkan dari input lampu jarak jauh sebelum menuju ke saklar, sebelum ke sini.
Nah, sebelum ke sini kita kasih kabel yaitu ke 87A. Nah, terus 87-nya, nah yang ini, nah 87-nya ini nanti kita akan sambungin ke outputnya setelah dari saklar. Nah, jadi ketika klakson kita pencet, anggaplah di sini ada tegangan dari klakson, tek gini ya, kanan kiri ini ada ya. Jadi otomatis tegangannya sini kan ini ada. Nah, ini sama saja dengan menjadi kontak bantu untuk tombol pass beamnya. Nah, nanti gimana caranya? Tonton terus video ini teman-teman. Oke teman-teman, dan ini adalah motornya yang tadi ya, yang udah kebuka. Nah, untuk yang pertama teman-teman langsung aja ke sebelah kiri nih, bagian ke sebelah kiri nanti akan ada kabel kayak gini. Nah di sini ada yaitu soket untuk klakson. Soketnya yang ini, ini soketnya. Ini adalah soket untuk klakson. Nah, jadi nanti untuk soket ini kita bisa lepas. Nah, untuk yang soket klakson ini, nah ini, nah teman-teman tambah kabel masing-masing satu, dari yang sebelah sini satu, yang sini juga satu, untuk nanti disambungin ke yang ini, bagian yang ini. Nanti kita akan jelasin. Oke, langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita buka yang kabel yang dari kontak aslinya ya, yang untuk ke klakson itu ada dua. Nah, kita buka. Nah, nanti kita kasih kabel masing-masing satu ya, dan pastikan rapi. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Oke teman-teman, setelah terbuka kayak gini ya, ini udah terbuka ya kan. Nah, teman-teman bisa kasih kabel bebas ini ya, mau ini yang ke coklat atau ini yang ke pink juga nggak masalah, yang penting masing-masing satu, jadi jangan sambung semuanya. Nanti konslet. Langsung aja kita sambung ya. Nah, jadi sekarang kita kasih kabelnya masing-masing satu, kita tambah, kita kupas dulu, kemudian kita nanti kasih. Pastikan pemasangannya rapi, tidak ada kemungkinan terjadinya konslet ya teman-teman ya, biar pemasangannya lebih awet, motornya juga nggak ada masalah, lebih awet. Nah, kayak gitu. Jangan lupa nanti diisolasi atau dikasih isolasi bakar kayak gitu ya teman-teman ya kalau punya. Oke, dan kemudian teman-teman jangan lupa itu ya, subscribe juga di channel ini agar gue juga lebih semangat untuk bikin video-video yang bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah teman-teman, nah ini udah kepasang yang ini ya, ini udah rapi ya. Nah, kabelnya udah rapi kepasang. Nah, sekarang kita udah bisa nih balikin lagi yang ini. Bentar. Nah, udah bisa tata rapi lagi. Nah, kita udah bisa pasang yang ini. Ini yang udah kita sambung tadi itu, yang soket aslinya. Kita masukin aja lagi ke tempatnya. Bentar. Kita masukin ke tempatnya. Nah, kayak gini udah. Nah, jadi kita tinggal ngurus yang mau kita bikin ini. Kita tinggal ngurus yang ini aja. Oke, kita potong aja secukupnya. Teman-teman boleh taruh yang ini, yang relay tambahan nanti itu boleh di sebelah kanan atau boleh di sini. Tapi kalau gue pilih di sini aja karena lebih apa ya? Ya biar ngumpul di sini aja relay-relaynya. Jadi nggak pindah ke kanan, pindah ke kiri, jadi gitu. Biar tetap di sini aja gitu. Jadi ya udah pasang di sini aja. Oke, kayak gini ya nanti ya. Di sini gini aja. Nah, kita potong untuk yang ini secukupnya, kabel yang tadi kita sambung kan, secukupnya kita potong segini aja cukup, karena gue mau taruh yang jadi di sebelah sini kan. Nah, nanti yang mana yang akan kita sambung yang ke sini, yang ini, yang dua. Jadi yang dapat 85 dan 86 terbalik tidak masalah ya teman-teman ya. Mau yang
negatif ke 85 atau yang ke positif ke 85, oke terserah. Yang penting dua-duanya ini 85 dan 86 itu harus dapat negatif dan positif salah satunya gitu. Dua-duanya, jadi nggak boleh terbalik, nggak masalah. Oke gitu. Oke, langsung aja kita sambung ya. Oke teman-teman, nah ini kita sambung yang kabel yang kita tambah dari kabel asli klakson itu, dua tadi yang kita pasang. Nah, ke rumah relay yang nomornya 85 dan 86. Pastikan itu kebalik gak apa-apa kok. Jadi 85 86. Nah, teman-teman, sekarang yang untuk ke 85 dan 86-nya kita udah pasang, kita udah sambung yang dari ke ini, dari kabel klakson ya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita ambil dua kabel ini. Oke. Untuk yang 87A atau 30, jadi 87A itu 30 itu sama aja. Yang ini ya nanti ya. Itu nanti kita ambil dari tegangan positif lampu jauh sebelum dia melalui kontaknya. Jadi sebelum dia melalui ini, jadi tegangan lampu jauhnya itu dia kan masuk ke sini dulu, ke kontak ini, ke saklar ini. Kemudian kalau kita tekan, nah dia baru akan lari ke lampu. Jadi kayak gitu. Nah, kita ambil yang 87A atau 30 itu yang sebelum, yang baru masuk sini, tek. Jadi belum dia belum ke lampu ya. Kita ambil dari sini. Nah, nanti yang satunya, yang ini, yang ini, yang 87. Nah, ini nanti kita sambungin ke setelah ini, setelah saklar. Nah, dan posisinya kalau di motor R15 itu posisinya di mana? Posisinya di sini. Ada di kanan sini. Nah, kabelnya yang mana? Kabelnya yang kuning. Ini yang sebelum ke kontak. Ini yang sebelum ke ke saklar. Dan yang setelah ke saklar yang mana? Yang saklar itu adalah yang ini. Putih boleh atau yang ini, yang coklat ini. Nah, ini langsungnya ke putih ya teman-teman ya. Jadi ke situ. Oke, jadi kita akan kasih kabel dulu. Yang sini, yang kanan ini, yang kuning ini. Ingat-ingat yang kuning dan yang ini. Pojok ini ya. Ini, yang ini, pojok ini. Kabelnya warnanya sama sih, coklat ini sih. Nah, langsung aja kita pasang. Nah, oke teman-teman, ini udah kita pasang ya, kabelnya udah kita sambung. Dan tentunya kita pastikan rapi ya teman-teman, rapi, jangan sampai ada sesuatu yang nggak rapi kalau kita lagi modif motor, karena itu sangat berbahaya. Takutnya terjadi konslet atau apa gitu kan. Jadi lebih baik rapi kayak gini. Nah, untuk kabel ini nanti kita arahin ke tadi, kita urut, kemudian kita arahin ke yang sebelah kiri tadi. Nah, oke teman-teman, sekarang ini kabelnya, ini kabel yang tadi yang udah gue urut, udah gue rapiin, gue urut dari sebelah kanan ke sebelah kiri, pastiin yang rapi ya. Nah, nanti kita akan sambung ke yang ini, ke yang 30 dan 87. Nah, ini gimana masangnya? Nah, untuk yang ini untuk yang sebelum ya, ingat-ingat yang sebelum sebelum saklar, kita masukkan ke
30 atau 87A ini. Dan untuk yang ini, untuk yang setelah saklar, kita dapatin 87 kayak gini. Jadi jangan sampai kebalik ya. Yang sebelum saklar kita masukin ke 30, yang sesudah saklar kita masukin ke 87. Oke, jangan sampai kebalik teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita udah pasang dengan rapi ya. Ini udah rapi. Tinggal nanti kita pasang. Ini dia relaynya. Relaynya kita nanti tinggal pasang kayak gini-gini. Tek gini di sini. Setelah kita pasang, nanti kita bisa pasang ininya apa? Kita rapiin aja nanti. Kita bisa solasi atau apa biar dia nggak goyang ya kan. Udah rapi, selesai. Nah, sekarang kita coba aja ya. Nah, kita pasang ininya, relaynya. Nah, udah kita pasang. Sekarang kita coba. Oke. Nah, oke. Jadi kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita klakson, nanti harusnya nih tombol ini apa indikator jarak jauhnya dia juga ikut nyala ya teman-teman ya. Oke, jadi kita nyalakan dulu motornya karena R15 kan AHO ya. Oke, jadi ini kita jarak jauh kayak gini, nggak apa-apa, klaksonnya tidak nyala ya teman-teman ya. Kita pas beam, klaksonnya tidak nyala, tapi ketika kita klakson coba ya, lihat. Nah, kayak gitu jadinya teman-teman. Jadi klakson dia sambil menghidupkan lampu pas beam atau jarak jauh. Tapi kalau kita pas beam, dia nggak nyala klakson. Kemudian kita pas beam yang ini, klaksonnya juga tidak nyala. Kalau kita klakson, dia akan nyala lampu jarak jauhnya. Oke. Berarti bisa dibilang ini berhasil sih. Oke ya. Nanti kalau kita rapikan aja. Oke teman-teman, dan itulah cara gua membuat ini lampu jarak jauh atau pas beam kita nyala saat kita pencet klakson. Dan untuk cara ini itu bisa diaplikasiin ke semua motor, baik itu motor bebek ataupun matic ataupun motor sport sekalian. Nah, tinggal teman-teman cari mana kabel yang kalau yang klakson kan jelas cuma ada dua ini. Nah, ini untuk yang klakson cuma ada dua jelas. Kita tinggal tambah kabel, kita masukin ke kontak bantu 86 dan 87 yang ada di relay, ada nomornya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, di relay itu ada nomornya 86 dan 85. Itu untuk kontak bantu terbalik tidak masalah. Nah, tinggal teman-teman nyari kabel yang ini, yang dari sini nih, dari saklar ini, yang kabelnya kan sini nih. Nih, kalau R15 dari sini, nanti dia masuknya ke yang sebelah kanan tadi, yang kita otak-atik yang sebelah kanan tadi. Nah, untuk yang R15 sendiri tadi warnanya kuning, yang ini kuning, dan warna coklat yang ini, yang dia gabungnya ke warna putih ini. Nah, untuk motor yang lain jujur aja gue belum tahu untuk warna kabel-kabelnya. Cuma kalau teman-teman mau nyari pasti ketemu. Nah, tinggal teman-teman cari dulu kabelnya. Setelah dapat kabelnya baru teman-teman bisa aplikasikan. Dan menurut gua cara ini itu sangat berguna, sangat bagus.
Jadi apalagi untuk motor-motor yang belum ada ininya ya, belum ada pas bimnya kayak gini ya. Nah, jadi sekaligus dia ngeklakson, sekaligus dia melakukan pas bim. Kalau kita mau nyalip waktu malam-malam gitu kan, namanya kita riding malam-malam kita mau nyalip, ini sangat berguna banget ya teman-teman. Oke, menurut gue sih cukup itu aja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga waktu teman-teman bermanfaat. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa klik like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.